Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun setiap kita berada. Sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan, di mana pada hari ini kita boleh kembali mengambil waktu untuk bersama-sama ikut dalam persekutuan doa malam. Saya mengajak kita untuk bersama-sama mengawalinya dengan menyanyikan sebuah lagu yang diberi judul Tuhan yang Pimpin Jalanku. Kemanapun kita berada dan dimanapun kita berada, sebagai anak-anaknya kita bersyukur ada Tuhan yang memimpin dan menyertai kehidupan kita. Mari dengan sepenuh hati kita pujikan lagu Tuhan yang Pimpin Jalanku. Tuhan yang pimpin jalanku, tiada yang ku takutkan. Rahmat-Nya sungguh melimpah, Dia mempedulikanku. Dalam imanku terhibur dan damai ku dapatkan. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Tuhan yang pimpin jalanku, pada jalan berliku. Anugerah-Nya tersedia, yaitu roti hidup. Langkahku letih dan lemah, jiwaku tunda agak. Air hayat dipancarkan, ku senang menerimanya. Air hayat dipancarkan, ku senang menerimanya. Tuhan pimpin jalan kita dengan kasih yang melimpah. Tuhan yang pimpin jalanku, dengan kasih limpahnya. Dibawanya ku ke sorga, ke tempat rumah Bapa. Bukan bangkit bersamanya, menuju tempat mulia. Selamanya ku puji Dia, Dia yang pimpin jalanku. Selamanya ku puji Dia, Dia yang pimpin jalanku. Mari kita berdoa. Pada saat ini kami sungguh mengucap syukur ketika melihat hari demi hari Tuhan boleh memimpin kehidupan kami. Terima kasih di mana minggu demi minggu boleh kami lewati, bulan demi bulan berganti, dan sampai detik ini Tuhan terus menuntun dan juga memimpin kehidupan kami. Dan sekarang ya Tuhan, kami juga mau bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan, di mana kami hendak bersama-sama mendengarkan firman-Mu dan secara khusus menaikkan berbagai pokok doa kepada Tuhan. Kami menyerahkan buat persekutuan doa di malam hari ini. Mari Tuhan yang boleh memimpin dan menyertai setiap kami, mengarahkan hati kami supaya sungguh-sungguh setiap kami punya hati yang tertuju kepada Engkau. Kami menyerahkan waktu yang ada sepenuhnya di dalam tangan cinta, kasih, dan anugerah Tuhan. Demi Kristus Yesus, Anak-Mu yang tunggal, kami naikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari dikasih oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 13. Saya akan membacakan 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 13
Secara khusus pasal 20 ini ada sekitar 37 ayat dan menunjukkan bagaimana kemenangan atas Moab dan Amon serta akhir pemerintahan Yosafat. Saya membacakan buat kita semua 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Yunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikan kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang, lihatlah, Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan juga anak-anak mereka. Demikian firman Tuhan dibacakan kepada setiap kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mencermati bagian Alkitab ini, terlihat bagaimana ada sebuah peristiwa yang begitu menakutkan bagi Yosafat. Alkitab mengatakan bagaimana Yosafat menjadi takut lalu mencari keputusan untuk mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, memang kalau bicara soal Yosafat, 4 pasal dan 2 Tawarik menunjukkan bagaimana kehidupannya mencoba untuk terus bergantung kepada Tuhan. Mulai dari 2 Tawarik 17, kita bisa membaca bagaimana Raja Yosafat adalah raja yang kemudian punya hati yang mau berpaut kepada Tuhan. Dalam 2 Tawarik 17 ayat ketiga dikatakan, Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak Daud yang tidak mencari Baal, melainkan mencari Allah Yahweh. Dan Alkitab terus menunjukkan bagaimana Yosafat seorang yang kemudian sungguh-sungguh mau dekat dengan Tuhan. Dan teks Alkitab yang tadi saya bacakan menunjukkan bagaimana ada sebuah masalah yang begitu besar. Ada laskar yang besar yang datang menyerang mereka. Yosafat menjadi takut lalu kemudian mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Tidak hanya dirinya, namun kemudian dia mengajak umat Tuhan, umat Yehuda untuk kemudian juga berpuasa, berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan daripada Tuhan. Dan Alkitab menunjukkan bagaimana mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Ayat 3 dan 4 dikatakan ada frase mencari Tuhan. Mencari dalam pengertian bagaimana mereka berusaha untuk mendapatkannya sampai kemudian bisa menemukan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya anak, kemudian anaknya hilang di mall, ya misalnya, pasti kita akan mencari sampai ketemu dan tidak akan menyerah sampai kemudian bisa ditemukan. Dan teks ini pun menunjukkan bagaimana mereka dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan dan ingin mendapatkan Tuhan. Karena mereka sadar mereka adalah lemah. Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-12 kemudian dengan jujur dalam rangkaian doanya, Yosafat berkata, "Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Bapak Ibu Saudara, Yosafat menyadari bahwa dia tidak tahu harus berbuat apa, tapi yang dia tahu, dia harus tertuju terus kepada Tuhan. Dalam hidup ini kita pun mungkin menghadapi masalah. Masalahnya mungkin tidak seperti Yosafat. Ada pasukan yang mau menyerang dia, tapi mungkin kehidupan kita pun dengan berbagai pergumulan. Namun kita terus diajak dan diajar untuk berpaut kepada Tuhan. Terus mencari Tuhan. Menunjukkan
mengarahkan, memusatkan, memfokuskan hati kita, hidup kita hanya kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan adalah pribadi yang akan terus menuntun jalan hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan diri kita. Pada saat ini setiap kita ketika datang berdoa bersama, bila setiap kita punya mata hati yang tertuju kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, menarik kalau kita mau mencoba membaca dan merenungkan untayan isi doa atau seruan dari Yosafat ini, yang di bagian akhirnya menunjukkan bagaimana dia mau terus berserah kepada Tuhan, menghati kepada Tuhan karena tahu bahwa Tuhan akan menolong dan juga memimpinnya. Biarlah masing-masing kita pun dimanapun kita berada, terus menjaga hati kita dan mata hati kita supaya senantiasa tertuju hanya kepada Tuhan. Mari kita menjadi pribadi, menjadi murid Kristus yang senantiasa mencari Tuhan. Amin. Kita akan pujikan baik yang pertama lagu Tuhan yang pimpin jalanku. Setelah itu kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Mari kita berdoa buat masalah COVID-19 yang masih belum usai ini. Mari berdoa bagi proses penelitian, pengembangan, serta penyediaan vaksin dan juga obat untuk menangani penyakit virus corona ini. Di dunia semua dilanda oleh pandemi global ini. Namun kita bersyukur bagaimana Tuhan boleh memberikan para peneliti yang terus berjuang untuk bisa segera menyelesaikan. Dan kita berdoa juga bersyukur ya, di mana hari Minggu yang lalu ya 1,2 juta dosis vaksin sudah tiba di Indonesia, walaupun masih dibutuhkan ratusan juta dosis, tapi kita bersyukur buat prosesnya sudah ada. Dan mari kita berdoa untuk distribusi serta juga setiap orang yang juga mungkin sedang bergumul dengan sakit ini, supaya Tuhan yang boleh menolong dan juga memulihkan. Mari kita berdoa buat masalah COVID-19 ini. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, hari ini Rabu 9 Desember ada pilkada serentak yang berlangsung di 270 daerah. Tepatnya ada 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota yang mengadakan pilkada serentak. Mari kita berdoa buat hasilnya, supaya Tuhan yang boleh menolong sehingga setiap pasangan bisa menerima hasilnya. Demikian juga mereka terpilih sebagai pemimpin, baik sebagai gubernur, bupati atau wali kota, bisa sungguh kemudian memimpin dengan baik dan juga memimpin bagi kepentingan rakyat banyak. Mari kita berdoa menyerahkan sekali lagi buat keamanan, karena dikhawatirkan ya virus menular semakin banyak lewat pilkada ini. Namun kita berdoa buat usaha-usaha pencegahan yang sudah dilakukan,
dalam pilkada serentak ini. Mari kita berdoa buat hal ini. Berikutnya kita akan berdoa bagi keamanan, ya, situasi dan kondisi di seluruh wilayah Indonesia. Kita berdoa supaya setiap daerah di Indonesia yang berbagai wilayah ada itu diberikan ketenangan, karena kita tahu bagaimana banyak wilayah di Indonesia yang rentan dengan ancaman bencana alam maupun juga mungkin ancaman terorisme. Kita berdoa menyerahkan bagaimana beberapa waktu lalu ya ada erupsi gunung, bahkan juga ada pembunuhan umat Tuhan di sebuah tempat. Kita berdoa menyerahkan supaya Tuhan memberikan ketenangan. Bahkan juga beberapa waktu lalu juga terjadi insiden ya baku tembak antara polisi dengan kelompok pendukung simpatisan. Kita berdoa menyerahkan sekali lagi supaya aparat keamanan di Indonesia bisa bertindak dengan bijak, dengan terus kemudian mementingkan keamanan rakyat banyak juga. Mari kita berdoa buat situasi keamanan di Indonesia. Bapak Ibu Saudara, kita sudah berdoa buat eksternal gereja. Kita sekarang berdoa bagi internal gereja. Yang pertama kita berdoa bagi majelis gereja dan juga para hamba Tuhan. Kita berdoa secara khusus bagi persiapan pergantian majelis gereja. Dalam warta gereja sudah dicantumkan siapa yang masih melayani, siapa yang sudah selesai, dan siapa yang akan bergabung melayani. Kita doakan buat persiapan dalam peneguhan di bulan Februari mendatang. Kita berdoa juga buat para hamba Tuhan yang ada supaya Tuhan terus membimbing dan menyertai. Kita bersyukur buat Bapak Pendeta dan juga keluarga boleh hadir di Kota Bogor. Kita berdoa menyerahkan buat setiap hamba Tuhan yang ada supaya terus senantiasa diberi kesehatan dan kekuatan dalam melayani Tuhan. Mari kita berdoa juga mengingat tidak hanya majelis dan juga para hamba Tuhan, namun juga buat pengurus komisi dan juga aktivis yang mungkin tidak banyak melayani selama 9 bulan ini, namun tetap setia datang dan mendoakan setiap agenda gereja. Mari kita berdoa menyerahkan buat majelis dan juga para hamba Tuhan serta aktivis gereja.
Selanjutnya kita akan berdoa juga bagi agenda gereja. Mari kita berdoa buat persiapan Natal 2020. Tim ibadah sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk tanggal 25 Desember nanti. Mari kita berdoa supaya jemaat pun bisa menyiapkan hati. Demikian juga kita berdoa menyerahkan buat program juga kegiatan gereja di tahun 2021 mendatang. Kita berdoa supaya Tuhan menolong dan memimpin. Demikian juga kita berdoa menyerahkan bagi majelis juga hamba Tuhan ketika nantinya memutuskan untuk kembali memulai ibadah tatap muka di gereja supaya Tuhan menolong dalam segala persiapan-persiapannya. Mari kita berdoa sekali lagi menyerahkan buat persiapan Natal, rencana gereja, berbagai aktivitas di tahun 2021 mendatang. Demikian juga rencana nanti ke depan pun dalam waktu-waktu ke depan nanti untuk mulai kembali membuka ibadah tatap muka. Mari kita berdoa buat hal ini. Yang terakhir mari kita berdoa memohon supaya Tuhan menolong dan juga menguatkan setiap kita ketika mengalami pergumulan dalam hal keluarga, usaha atau pekerjaan. Mungkin yang masih studi pun bergumul dengan sekolah atau kuliah, yang bergumul juga dengan kesehatan. Kita berdoa supaya Tuhan terus topang dan kuatkan. Demikian juga kita berdoa supaya dalam setiap situasi dan kondisi sesulit apapun, kita tetap boleh terus bertumbuh secara rohani dan terus berusaha untuk menjadi berkat bagi sesama. Mari kita berdoa menyerahkan buat hal ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, lagu All The Way My Savior Leads Me ini merupakan salah satu lagu favorit saya. Dan saya masih ingat bagaimana ketika penabisan 9 tahun yang lalu, paduan suara menyanyikan lagu ini. Sebuah lagu yang sampai sekarang pun relevan dan juga menjadi pengingat. Semestinya tidak hanya buat saya, tapi buat setiap kita. Bagaimana ada Tuhan yang terus memimpin jalan hidup kita. Memimpin kita dimanapun kita berada, dan selama kita masih hidup, kita boleh terus senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita pujikan lagu ini. Bait yang ketiga. Tuhan memimpin kita dengan kasih yang melimpah, membawa kita ke surga, ke sebuah tempat perhentian abadi kita. Tuhan yang pimpin jalanku dengan kasih limpahnya, di bawahnya ku ke surga, ke tempat
Mari kita berdoa. Kami bersyukur di mana ada Tuhan yang boleh terus memimpin jalan hidup kami. Kami bersyukur juga boleh belajar dari Raja Yosafat yang terus mengarahkan hatinya supaya tertuju kepada Tuhan ketika menghadapi berbagai pergumulan hidup. Demikian pula kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri. Kami boleh berdoa buat eksternal gereja maupun juga internal gereja. Kami tahu bahwa ada Tuhan akan terus senantiasa memimpin dan juga menyertai gerejamu ini. Terima kasih Bapak, kami sungguh mengucap syukur dan Tuhan tolong setiap kami supaya dengan setia datang berdoa setiap Rabu malam. Ini doa syukur kami dipanjatkan dalam nama Anak-Mu yang tunggal, Kristus Yesus. Amin. Bapa, persekutuan doa selesai, silakan saat teduh dan sampai jumpa dalam persekutuan doa berikutnya. Tuhan berkati setiap kita.